Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan berbagai informasi-informasi menarik yang rutin saya bagikan. Nah rekan-rekan semua, untuk kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai bisnis nasi kotak aneka menu ayam dari peternakan ayam organik milik sendiri. Rekan-rekan semua, memiliki peternak ayam yang sudah memiliki peternakan ayam yang sudah berjalan meski dengan skala kecil, sebenarnya bisa menjadi peluang tersendiri untuk meraih tentunya kesuksesan, keuntungan. Salah satunya yaitu di bidang bisnis kuliner dengan menggunakan label ayam organik. Seperti kita tahu, minat dan kesadaran masyarakat akan kesehatan sekarang ini semakin meningkat. Hal ini juga bisa dilihat dari mulai tumbuhnya permintaan produk peternakan yang lebih sehat tentunya. Salah satunya yaitu daging ayam yang dihasilkan dari peternakan yang tidak menggunakan berbagai macam bahan-bahan kimia sintetis. Nah, peternak yang memiliki usaha skala kecil di bidang peternakan tentu bisa memanfaatkan peluang ini. Pertama yaitu dengan menjalankan usaha ternak ayam yang organik untuk kemudian memasarkannya dalam bidang kuliner. Sebagai contoh, bisa membuka usaha lanjutan di bidang jasa penyedia nasi kotak dengan aneka menu ayam. Nah, untuk itu dan untuk ide dan juga gagasan pemikiran, kali ini kita akan membahas dua hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, yaitu bagaimana mengukur peluang bisnis ini, dan kemudian yang kedua, bagaimana kiat kita dalam memulai usaha, khususnya di bidang kuliner untuk perpanjangan usaha inti kita di bidang peternakan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mengenai peluang. Bagaimana kita mengukur peluang bisnisnya. Sebelum memutuskan menjalani bisnis kuliner ini, tentu saja kita harus mengukur sendiri bagaimana peluang yang bisa kita capai. Harus ada analisa yang akurat untuk menentukan seberapa bagus potensi bisnis yang akan kita geluti. Untuk itu, sebelum memulai, kita perlu melakukan beberapa hal, mulai dari survei siapa saja yang membutuhkan produk kita nantinya, kemudian pengukuran atau analisa seberapa besar kebutuhan yang ada di masyarakat, dan juga mengenai analisa harganya. Mengenai survei siapa yang membutuhkan misalnya. Nah, sebelum kita menjalankan usaha ini atau bisnis ini, ada baiknya kita menjajaki dulu, kita petakan dulu kira-kira di masyarakat yang akan kita bidik itu siapa saja yang akan membutuhkan produk-produk kita. Banyak ataukah sedikit? Nah, seperti itu, dari kalangan paling bawah sampai kalangan menengah sampai atas itu kita track dulu, kita cari dulu, bahkan bila perlu bisa dicatat siapa saja yang membutuhkan. Kemudian kebutuhan tersebut seberapa besar, kebutuhan yang ada di masyarakat tersebut bisa kita rumuskan seberapa besar, kemudian seberapa sering misalnya, dan baru nanti kita lengkapi juga dengan data mengenai harga, baik itu nanti harga jual, kemudian harga misalnya saja transportasinya dan lain sebagainya. Kemudian nanti dari data yang didapatkan saat survei dan analisa tersebut, maka kita dapat menentukan apakah peluang bisnis ini cukup bagus atau biasa saja. Nah rekan-rekan semua, kenapa seperti ini? Karena kita yang akan menjalankan dan kita yang akan menentukan target marketnya di mana, akan kita jual di mana. Maka dari itu kita yang melakukan analisa sendiri.
Sebagai contoh, misalnya semakin banyak yang butuh akan produk yang nantinya akan kita hasilkan, maka akan semakin besar peluangnya. Kemudian semakin besar kebutuhannya, maka tentu saja akan semakin besar peluang yang bisa kita dapatkan. Kalau kita sudah tahu bagaimana peluangnya, baru kita setelah itu bisa menentukan pilihan mau dijalankan atau tidak. Nah, rekan-rekan semua, untuk masalah analisa peluang usaha ini atau peluang bisnis ini, kita tidak bisa menggantungkan statement atau pernyataan dari pihak luar, tetapi kita juga harus melakukan analisa sendiri. Kalau kita punya bahan informasi dari luar, misalnya saja saya mengatakan bisnis nasi kotak aneka menu ayam ini potensinya bagus, dasar awalnya, kemudian kita langsung survei, kita langsung analisa, kita langsung kaji lebih dalam lagi, baru nanti kita putuskan apa benar di tempat kita itu usaha ini bagus atau tidak, bisnis ini berkembang atau tidak, dan seterusnya. Nah, rekan-rekan semua, kalau nantinya rekan-rekan semua sudah memutuskan dan prospeknya terlihat bagus atau sudah disimpulkan dengan baik bahwa akan menjalankan ide usaha atau ide bisnis ini, maka yang kedua adalah kiat dalam memulai bisnisnya. Seperti apa agar kita bisa settle, bisa berkembang dalam bisnis ini? Nah, rekan-rekan semua, kita akan bahas beberapa kiat dalam memulai usahanya. Berdasarkan hasil analisa yang sudah kita lakukan tadi, ketika sudah diputuskan akan mencoba bisnis ini, akan menjalankan bisnis ini, maka kita bisa langsung mulai dengan persiapan. Dalam memulai bisnis ini ada beberapa kiat yang sebaiknya kita perhatikan. Beberapa kiat sukses dalam memulai bisnis nasi kotak aneka menu ayam dari peternakan organik, antara lain yang pertama yaitu mulai dari perkuat stok ayam yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Agar tidak menghambat produksi nantinya, maka sebaiknya langsung dipersiapkan mengenai stok ayam yang semua akan diolah. apabila kita bisa menerapkan sistem seperti yang sudah dijelaskan baru saja, itu ayam kita akan tetap terjaga nafsu makannya seperti ini. Jadi yang penting adalah nafsu makan itu pertama harus terjaga, kemudian ayam terhindar dari kedinginan karena cuaca, karena sudah ada tambahan air jahe. Jadi ya, penggunaan air jahe itu bisa membuat suhu tubuh ayam ini hangat. Karena kita akan memasarkan produk ayam, ya pastikan dulu dalam beberapa waktu bergulir stok ayamnya bisa nanti untuk diolah. Nah, seperti itu. Kemudian kiat yang kedua, melakukan promosi yang masif dan rutin, konsisten. Berikutnya yaitu mengenai promosi ini. Setelah resmi membuka bisnis di kuliner ini, promosi tentunya harus dilakukan dengan serius. Lakukan promosi dengan masif dan tentunya rutin dan juga konsisten. Tidak harus yang berbiaya mahal. Kita bisa memanfaatkan semua media sosial yang kita miliki. Sebut saja misalnya dari Facebook, Twitter, WhatsApp, IG, dan seterusnya dan sebagainya. Jangan lupa rekan-rekan semua untuk meminta dukungan orang terdekat dan meminta mereka untuk ikut mengenalkan bisnis baru kita kepada khalayak ramai. Nah, itu basic yang kedua. Kemudian kiat berikutnya apa? Yang berikutnya adalah memberikan sampel kepada orang-orang yang berpotensi. Nah, tak kalah penting juga untuk kita lakukan ketika awal membuka produk ini, membuka bisnis ini, yaitu memberikan sampel atau contoh produk kita kepada mereka yang berpotensi. Cari orang-orang yang berpotensi, lalu kenalkan pada mereka produk yang kita miliki, yang akan kita pasarkan. Bisa dengan cara berbagi informasi, saya jual ini loh, saya jual itu loh, misalnya. Sampai pada memberikan sampel makanan untuk dicicipi.
Nah, ini bisa kita membidik, memberikan informasi kepada orang-orang yang potensinya akan jadi konsumen kita, atau kepada mereka yang berpotensi membawa konsumen kepada kita. Nah, itu seperti itu. Jadi rekan-rekan semua, bisnis nasi kotak aneka menu ayam dari peternakan ayam organik ini tentu saja kalau bisa dijalankan memiliki kelebihan tersendiri, yaitu pada label organik yang ada. Nah, tentu saja ini akan menjadi kekuatan besar jika kita bisa menghasilkan produk ayam organik, kemudian kita bisa memasarkannya sendiri. Artinya ayam organik bisa menjadi ikon yang menjadikan bisnis kita beda dengan yang lain, menjadi kebanggaan dan kelebihan yang bisa ditonjolkan kepada para konsumen. Nah, oke, itu saja rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan untuk ide bisnis atau peluang bisnis di bidang kuliner, yaitu nasi kotak aneka menu ayam dari peternakan organik milik kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua, bisa memberikan ide dan inspirasi. Saya harap bisa berkenan untuk rekan-rekan semua. Kalaupun ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya.